Baik, kita satu-satu ya. Pertama Firdaus dulu, baru yang kedua tentang Nikita Mirzani, laporan saya di Polres Metro, hasil gelar. Yang ketiga tentang Hotman Paris yang gespernya kelihatan talinya keluar dan dia pakai infus kemarin. Nah, baru kalau ada yang lain silakan ya. Oke, sekarang Firdaus. Ardinda Firdaus, sebagaimana kalian tahu semua bahwa beliau sedang fokus mengurus Parvi sebagai calon ketua umum Parvi, Persatuan Artis Film seluruh Indonesia. Dan dia kan artis. Nah, kemudian persoalan dibekukan berita acara Sumpah Adinda Firdaus itu menjadi salah satu yang membuat Adinda Firdaus ingin ya menyelesaikan secepat mungkin agar berita acara Sumpah Dimaksud dapat dikembalikan. Tetapi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Adinda Firdaus bahwa beliau mengundurkan diri dari tim hukum saya, dari 37 tim hukum yang ada, bahkan kemarin masih nambah dua orang lagi. Saudara Iskandar dan Saudara Oli. Itu sudah kita sampaikan kemarin, kuasa tambahan kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ibu Sofia Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu hari Kamis kemarin, sekarang hari Jumat. Nah, jadi persoalan Adinda Firdaus ini lebih pada konsentrasi bagaimana Adinda Firdaus berjuang mengembalikan berita acara Sumpah. Dikarenakan pemecatan yang bersangkutan tidak melalui pemeriksaan etik di DPP Kongres Advokat Indonesia. Kemudian saya sebagaimana saya sampaikan kepada teman-teman media semua dan juga kepada anggota majelis bahwa Adinda Firdaus ini juga konsentrasi di kegiatan lain. Ditambah tadi malam, ya ingat ya, tadi malam saya masih di Jakarta, saya telepon Adinda Firdaus sekitar pukul 23 atau sekitar pukul 11 malam. Kami bertelepon dan kami berdiskusi. Kemudian Adinda Firdaus mengatakan, Bang, saya ditegur oleh ibunya. Dan Ih, Pak. ibunya, halo, ibunya dari Adinda Firdaus ini sekarang berumur 78 tahun. Nah, dia akan berangkat ke Mekah, maka ibunya meminta, tolong kamu jangan bersiteru lagi di media sosial. Mungkin ibunya ya sebagai ibu yang baik, kemudian Firdaus anak yang baik, maka dia menyampaikan bahwa, Bang, izin saya tidak ingin ibu saya berkonflik di masalah ini sehingga dia tidak tenang melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, sedangkan persoalan gunung, apakah uranium, bukan uranium, terus Hotman bicara bahwa dia sultan palsu, itu saya pikir saya tidak perlu tanggapi. Karena kalau cerita palsu dan asli ini kan nggak bisa kita buktikan juga kan. Kita juga nggak tahu kalau misalnya seorang Hotman, misalnya, oh dia bilang jas gua ini harganya ratusan juta. Kan kita nggak bisa ukur gitu. Sama dengan orang menyatakan oh, jam tangannya Rasman itu palsu, KW. Sepatunya KW. Makanya ketika ditanya saya beritahu cincin Pak Rasman berapa? 1 juta. Nah, yang kedua, yang sebelah kiri 500. Baju Pak Rasman, ya 500. Kan begitu saya jawab. Karena menurut saya, apa yang kita punya bukan untuk kita pamerkan. Tetapi dia masih menyudutkan saya dan wartawan nanya. Makanya saya bilang, ya sudah sekarang saya tunjukin satu sepatu saya. Kalau sepatu yang saya pakai ini di bawah 10 juta, saya akan bayar 1 miliar. Ini dalam rangka membuka cakrawala pikir masyarakat bahwa apa yang kita pakai bukan sebuah hal yang harus kita pamerkan ke orang. Karena nilai barang yang kita pakai tidak akan merubah wajah kita. Nggak berubah tuh bentuk Hotman. Dia mau pakai berlian 5 miliar wajahnya begitu terus. Nggak berubah. Jadi saya mau sampaikan bahwa urusan Adinda Firdaus
menurut saya sudah terlalu melebar kemana-mana dan Hotman tidak baik menyerang-nyerang si Firdaus. Karena Firdaus itu nggak nyerang dia. Jadi makanya Firdaus bilang ini orang aneh bang ya. Kayak orang baratnya kalau bahasa kita di Medan, ini tuh buang tabiat gitu. Apa ini orang mau lewat kira-kira gitu. Kenapa? Karena Ahok dilawan, saya dilawan, kemudian Firdaus dilawan. Nah kemarin Rocky Gerung dilawan. Semua dilawan. Tapi supaya kalian tahu, sekuat-kuat upaya manusia, Allah mempermalukan dia. Bayangin ya, seluruh media nasional, bahkan luar negeri. Saya ditelepon dari Inggris, saya ditelepon dari Jerman, saya ditelepon dari Belanda, saya ditelepon dari Malaysia, saya ditelepon dari Singapura, Filipina, bahkan kiai dari Sumeneb. Bahwa apa? Kalau Allah bekerja di depan saya, di depan masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara, dia tumbang, dia jatuh, dibopong ke mobil, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Singapura, diperiksa penyakit dia ada nanah di liver. Namanya abses. Itu kata dia yang ditemukan. Tapi di luar itu, saya juga tahu bahwa ada penyakit lain yang serius. Dan ketika kemarin dia dengan saya bersidang, saya hajar dengan pertanyaan-pertanyaan, dia kelagapan. Ternyata dia bilang di luar, gua itu bawa infus. Bayangin, begitu begitu dia mencoba menunjukkan bahwa dia powerful, sehat di depan seorang Rasman. Yang dia bilang Rasman ini orang kampung. Tapi orang kampunglah yang sesungguhnya petarung dimanapun. Kalau dia mampu berjuang dengan orang lain, bersaing dengan orang lain, maka tidak tertutup kemungkinan dia menjadi orang terbaik di antara itu. Jadi Adinda Firdaus mengundurkan diri itu adalah hal yang sudah dikoordinasikan ke saya dan kami mendoakan Adinda Firdaus sehat walafiat dan dia bagian dari saya yang tidak akan terpisahkan. Saya kira itu. Jadi itu tidak usah digoreng-goreng. Karena sesungguhnya Adinda Firdaus dia konsentrasi dan memang saya sudah minta tolong untuk Adinda tidak lagi fokus di persidangan saya. Tetapi memang saya minta tolong dia ditugasi untuk melakukan counter opini atau counter public opini yang ditimbulkan oleh sebagian orang. Hanya ada dua di dunia ini yang saya katakan kepada kalian semua. Yang saya anggap sombong, angkuh, dan harus dihadapi. Satu namanya Nikita Mirzani, yang kedua Hotman Paris. Nikita Mirzani 3 malam yang lalu sudah masuk dalam tahanan. Sekarang Hotman Paris dengan kesombongannya sakit. Kebayang nggak sama kalian hari Kamis kemarin sidang itu? Disiapin ambulans, ambulans standby. Kalau dia sakit tinggal masukkan ke ambulans. Saya udah bilang, lu sudah bertanya sama gua di persidangan ini ya. Masih kuat nggak? Jantungmu sudah pasang 3 ring. Kamu punya nanah di lever. Masih kuat nggak pertanyaan? Karena ambulan nunggu di luar. Saya gitu. Jadi saya kira nggak usah dibungkus kita hebat kalau kayak memang kita pada faktanya sakit. Jadi untuk Firdaus, kami sudah rapat, saya sudah bertelepon, tidak ada masalah dan kami tetap kompak. Dan saya sudah tunjuk 2 orang untuk membantu menggantikan posisi Adinda Firdaus. Begitu. Silakan. Bang, siapa bang yang gantiin bang? Yang gantiin satu, Profesor Dr. Egy Sujana. Yang kedua, Bapak Iskandar SHMH. Yang ketiga, Oli SHMH. Itu kemarin sudah masuk di persidangan. Plus satu, Riki Hutasoid. Bukan Bang Riki Sitohang ya. Kalau Bang Riki Sitohang, Irjen Pol Riki Sitohang itu sudah masuk. Bapak Irjen Pol Purnawirawan Anjar Dewanto juga sudah masuk. Jadi, bagi kami Adinda Firdaus adalah bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi karena permintaan dari ibunya, karena dia bilang, Bang, ini dia bahasa Jakarta. Gue ini punya cuma satu jimat, itulah ibu. Nah, jadi kalau misalnya dia ada apa-apa, gua ini susah bang. Ya sudah, ada apa-apa Dinda. Yang penting jaga silaturahim. Dan ada voice note dia yang dia kirim ke saya dan saya share di grup kami. Dan ada voice note saya kepada dia yang share di grup dan di share di grup dia. Jadi nggak usah dipecah-pecah. Kami nggak bisa karena
Razman dan Firdaus itu sudah buka sejarah di negara ini. Bahwa jika ada sesuatu yang tidak benar kita rasakan di persidangan, maka ada upaya yang melakukan perlawanan. Hanya saja mungkin naik ke atas meja, itu dianggap sebagai sesuatu tindakan yang dianggap berlebihan. Tapi dia juga sudah jawab bahwa dia tidak tahu. Dia sudah ada di meja, dia spontanitas. Dan kalau dia memang berniat jahat, dia pasti loncat ke depan. Belakang gitu. Artinya ini harus dipahami. Dan ingat ya, urusan kami dengan Mahkamah Agung, urusan dengan Pengadilan Tinggi DKI, urusan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, urusan dengan Pengadilan Tinggi Ambon, urusan dengan Pengadilan Tinggi Banten, itu sudah kita komunikasikan. Percayalah kalian bahwa setiap yang dibekukan pasti akan dicairkan. Begitu. Artinya action apa nih Bang akan Abang lakukan Bang nanti di persidangan selanjutnya? Ini dia apa? Diana ini. Adri Bang. Ini not. Ya, persidangan selanjutnya kami akan sidang pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 pukul 9.30 dengan agenda pemeriksaan dua orang saksi dari Hotman Paris, yaitu saudari Hana Pertiwi, yang kedua saudara Miki Yanto. Tetapi perlu saya sampaikan, saya sedang berada di Medan, ini ada tim hukum saya, ini ikut semua ini, yang di samping saya ini. Ada Faisal Ramadan Nasibuan, ini penerima kuasa, benar kan Sal? Kemudian ada ini Saddam Hussein Nasution, ponakan kandung saya, benar kan? Terima kan? SAMH. Kemudian ini ada Andi Chandra Nasution, ini terima kuasa. Terus ada, sini. Ada yang namanya si Sidik, coba tuh. Nah, ini Sidik, lu udah tahu sini. Nah, ini Sidik, lu lihat sini. Ini juga. Nah, jadi tim hukum saya itu beragam, total 37 orang. Tetapi yang aktif itu 15 karena itu yang muat kursinya di dalam. Nah, jadi upaya kami satu, saya sudah sampaikan kemarin ketika saya berdebat dengan Hotman, saya bilang, tolong jelaskan ke saya apa perbedaan pacaran dengan hubungan khusus. Dia nggak bisa jawab karena dia bilang dia bukan pacar gua, tapi kami punya hubungan khusus. Terus kalau hubungan khusus, terus dibilang payudara keras. Terus kalau payudara keras, buah dada keras, terus Anda bilang Anda kecewa karena tidak sesuai dengan aslinya. Saya mau tanya, megang payudara orang, apakah kapasitas sebagai hubungan khusus harus sebagai pacaran? Dia nggak bisa jawab. Saya tidak lakukan itu. Kalau tidak lakukan, kenapa Anda bilang buah dadanya keras? Buah dada apa? Saya mau tanya. Kalau buah dada saya laki-laki, ini. Kalau buah dada perempuan apa? Saya mau tanya Anda, mangga apa? Kan enggak. Kan dia bilang buah dadanya keras. Tidak sesuai dengan aslinya. Saya kecewa. Nah saya tanya, Anda bisa tahu buah dadanya keras itu dari mana? Kan nggak mungkin pakai remote control. Nih tekan ke muka gitu. Nggak mungkin. Terus sentuh. Iya saya sentuh. Sentuh pakai apa dulu? Jago amat dia sentuh begini tahu. Ini OP ya. Maka saya tanya, Anda punya sekarang 500 aspri. Apakah aspri itu Anda perlakukan seperti iklim hakim? Karena dia bilang syarat menjadi aspri di saya harus original. Tidak boleh operasi. Itu kata-kata Hotman. Gila nggak? Lalu saya tanya, kalau begitu, apakah kepada yang lain sekarang Anda perlakukan juga supaya Anda bilang itu original? Dia nggak bisa jawab. Lalu kemudian dia bilang, kalau seandainya ada, kenapa rupanya? Kan suka sama suka. Lah, kalau suka sama suka terus dipegang payudara orang. Makanya ketika ditanya oleh tim hukum saya, kalau Anda bilang suka sama suka hubungan dengan iklim hakim, apakah iklim hakim ikut merasakan kenikmatan ketika Anda berhubungan dengan seorang iklim hakim? Oh dia bilang jangan tanya gua, tanya sama iklim hakim. Lah, kita kan mau tanya, kalau memang dia melakukan pelecehan seksual terhadap iklim hakim, kalau dia mengatakan suka sama suka, artinya iklim hakim harus mengakui bahwa dia menikmati hubungan itu. Itu yang akan kami cross check. Jadi Hotman itu kemarin menjawab pertanyaan itu dia sudah kewalahan. Makanya saya bilang dia nggak nyambung. Ini dia punya map gede begini jatuh di depan dibiarin. Dokumen segini minta serahin. Dia bohong itu. Dia bilang gua sudah serahkan ke hakim. Dia bawa dokumen setebal ini. Dia mau serahin ke majelis.
minta izin ke kami, ke pengadil, ke ketua majelis, minta izin ke JPU, minta izin ke tim hukum saya dan saya. Kita tolak, ditolak itu dokumen. Jadi gini aja, makanya saya bilang, Hotman, berita acara sumpahmu itu nggak bisa kau hindari. Jadi perbuatanmu, menurut saya dan tim, sudah kami buktikan bahwa ada perbuatan dugaan asusila atau pelecehan seksual terhadap Iklim Hakim. Itu yang saya tanya kemarin. Di dalam mobil juga saya tanya dia. Apa? Di dalam persidangan. Apa yang kau lakukan dalam mobil? Saya tanya. Karena Iklim Hakim mengaku dalam mobil itu dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Terus dia bilang, Anda menuduh saya. Saya bilang, Anda dokter hukum. Anda bilang pengacara internasional. Saya gitu ya cara saya bicara. Saya bilang, kalau Anda pengacara internasional, Anda bilang, tolong beritahu ke saya, apakah kalimat praduga tidak bersalah? Saya duga ada kelainan seksual. Apakah itu tuduhan atau tidak? Oh, saya nggak bisa jawab. Tanya ke ahli. Loh, Anda ngomong bahwa saya menuduh. Kan kalimatnya diputar. Diduga Hotman Paris melakukan pelecehan seksual. Ketika wartawan tanya, Bang Rasman, apakah Bang melihat perilaku Hotman ini ada kelainan seksual? Kalau Anda tanya itu ke saya, menurut Iklim Hakim ke saya, bahwa diduga ada kelainan seksual. Kenapa saya bilang ada kelainan seksual? Masa dalam mobil dikerjai? Itu maksudnya, dan itu kata Iklim Hakim. Bukan kata saya. Keberikutnya, saya kasih kalian data. Bagaimana ceritanya bisa percakapan Hotman dengan Iklim Hakim sampai ke handphone saya. Saya bukan tukang sulap. Ya, pindah percakapan Hotman ke Iklim Hakim terus pindah ke handphone saya. Bagaimana ceritanya percakapan? Makanya saya bilang, ini sawah sepeta yang digarap oleh tetangga, mereka saling garap-menggarap, dua yang dibawa-bawa. Mereka yang dapat nikmat dari sawah yang digarap, aku yang disuruh denda. Ini kan nggak nyaman. Makanya Tuhan bertunjuk adil gitu loh. Jadi kalau lu mau sawah lu digarap orang, ya udah kasih aja digarap. Jangan ngadu ke gua, kira-kira gitu. Garap ya garap, garap-garapan kalian. Jangan bawa-bawa gua nggak ngerti garap menggarap. Saya garap yang milik saya. Saya nggak garap milik tetangga. Tapi memang sejatinya selalu rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri di rumah. Kira-kira begitu.